Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal paham. Sahabat tercinta dan netizen Dr. Zaril, jumpa lagi dengan saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal paham. Saat ini saya masih berada dalam mobil 810 PKS. Ada yang mau disampaikan Pak Fajar untuk menghadapi kondisi apapun? Kondisi ekonomi, sosial, politik, dan macam-macam, silakan bicara bebas. Kali ini masih di mana ya? Di Airway. Bismillahirrahmanirrahim. Agak kuat dikit Pak Fajar, tidak pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, agak kencang dia. Para pendengar, penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini saya bersama dengan Dr. Zaril. Alhamdulillah. Seperti semua teman-teman sudah mengetahui bahwa dia adalah salah satu dari anggota dewan, anggota legislatif dari Partai Keadilan Putri Bangka, Dapil Sungai Liat, Dapil 1 Sungai Liat. Pada saat ini kita Tak perlu pakai AC Bang Fajar? tidak perlu. Tidak perlu ya? Ini cukup dengan AC juga. AC, apa Angin itu? cuma-cuma. Cuma-cuma. Angin yang Allah kasihkan kepada kita. Masya Allah, ini topiknya menarik nih, angin cuma-cuma Angin ini. cuma-cuma. Jadi saat ini kita sedang menuju perjalanan kita ke Sai. Wey, rapat sekali mobil sini. Dalam rangka rutinitas kita untuk memberikan pembinaan kepada anggota dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera. Membantu teman-teman agar PKS dari hari ke hari semakin dikenal oleh masyarakat luas, sehingga insya Allah dengan doa kita semua mudah-mudahan partai ini, PKS sebagai partai dakwah, bisa semakin dicintai, diminati oleh masyarakat Bangka Belitung, Amin. Indonesia maupun sampai nanti insya Allah sampai tingkat dunia. Amin. Sebagai partai yang dari dulu sampai sekarang mengusung perbaikan. Amin ya Allah. Perbaikan untuk bangsa dan negara ini agar lebih berada di tingkat harkat dan martabat yang tertinggi di antara negara-negara dan bangsa yang lainnya. Amin. Karena bangsa dan negara ini, bangsa Indonesia, negara Indonesia yang berfasahkan berfalsafah Pancasila sebagai dasar negara kita, harus kita jaga terus dalam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Amin ya Allah. Tentunya untuk menjadikan NKRI sebagai negara yang bermartabat di mata dunia internasional. Amin. Maka dibutuhkan anak-anak bangsa yang memiliki kualitas integritas moral yang tinggi. Amin. Kemudian memiliki intelektualitas yang mumpuni, sehingga bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Amin. Seperti yang tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, agar nantinya bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang menjadi rujukan bangsa bagi bangsa-bangsa yang lain. Amin ya Allah. Negara Indonesia menjadi rujukan utama, menjadi negara adidaya. Amin. Dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, yang bisa bersaing di tingkat internasional. Amin. Dalam hal ini PKS, Partai Keadilan Sejahtera, sudah berkomitmen untuk menjadikan partai ini sebagai sarana untuk mencetak putra-putra bangsa yang berkualitas, bukan hanya sekadar berkualitas di tingkat intelektualitas, tapi juga memiliki kualitas integritas moral. Amin. Oleh karena itu PKS berkomitmen untuk selalu
mengedepankan kaderisasi, membina anggota-anggotanya supaya memiliki keimanan yang kokoh, kemudian memiliki wawasan kebangsaan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, para pendengar dan penonton yang sedunia ini, mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedunia insya Allah. Itu pembukaan dari saya. Yes. Baru kali ini saya berbicara. Masya Allah. Seperti ini. Seumur hidup baru kali ini berbicara. Share langsung lewat ya. TikTok. Lewat TikTok. TikTok bahasa Cina apa nih Bang? Artinya? TikTok. Ada artinya? Saya juga paham TikTok. Ya, sahabat. TikTok. Jadi kayaknya bukan bahasa Mandarin. Bukan bahasa Mandarin ya? Tik dan Tok. Ya, sahabat-sahabat tercinta serta netizen Dr. Zaril dan juga sebutan tuh penggemar Bang Fajar apa? Sobat atau sahabat Bang Fajar, luar biasa. Beliau Bang Fajar ini punya harapan dan semangat yang banyak saya pelajari dan saya ambil hikmahnya. Dan beliau sampaikan bahwa kita perlu menjadi bangsa yang menjadi rujukan bagi bangsa lain, tentu saja rujukan kebaikan. Ya, Bang Fajar sekarang silakan Bang Fajar, ada yang mau disampaikan lagi? Boleh bertanya, tapi sambil nanti ada yang jawab, Bang Fajar baca. Saya tidak bisa baca karena saya lagi nyetir nih. Baca nih. Mudah-mudahan nanti Bang Fajar buka TikTok juga nih. Nanti ya, sebagai sarana untuk mengembangkan keinginan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lainnya. Ya, sahabat-sahabat tercinta, kamera fokus masih ke Bang Fajar, saya fokus nyetir. Dan terima kasih ya sudah menonton. Ada berapa tadi? Tadi sempat 5 orang menonton. Dan ini insya Allah akan direkam. Akan saya ambil rekamannya, mudah-mudahan memori cukup. Dan akan saya bikin video khusus berbincang-bincang dengan Bang Fajar bersama sahabat Fajar. Ya, ngomong-ngomong Bang Fajar, sekarang kegiatan apa nih Bang Fajar? Kegiatan Aisyah. Ya, Aisyah, untuk cari untuk menghidupi Aisyah. Mungkin sudah banyak yang tahu bahwa profesi saya adalah pekerja konstruksi bangunan. Yap. Kata orang Bangka atau kuli bangunan. Kuli bangunan. Beliau adalah kuli bangunan yang punya orang yang menjadi bekerja dengan beliau. Jadi kuli super kuli lah. Alhamdulillah. Jadi saya dari dulu memang berasal dari keluarga pekerja bangunan. Pekerja bangunan ya? Ya. Dari ayah. Dari bapak. Dari bapak ya? Jadi bapak saya tuh seorang pematung, pelukis. Oh, seniman ya? Iya, sinse. Sinse juga ya? Akhir kehidupannya diakhiri dengan sinse. Oh, seperti itu. Ya. Orang yang punya kepandaian mengambil meracik obat-obat herbal dari Tiongkok, dari Cina. Bahan-bahannya dari Cina? Bahan-bahannya kebanyakan dari Cina. Di toko obat, kalau orang sekalian bilang toko Sinsang. Oh, toko Sinsang. Toko herbal. Bang Fajar ikut mendapatkan ilmu tentang pengobatan itu? Kebetulan udah fokus lah. Tahu sebagian? Buku-buku kuno yang dipakai orang tua untuk meracik obat itu berbahasa Mandarin, dan kebetulan saya tidak menguasai bahasa Mandarin. Oh, seperti itu. Untuk kondisi lemes-lemes, lemes biasa ya, bukan laki-laki loyo ya, tapi lemes aja, bukan loyo laki-laki. Ya, kecapean. Ada herbal tertentu yang bisa Bang Fajar sampaikan? Boleh pakai bahasa Hokkien atau bahasa Cina boleh? Nanti tolong terjemahkan langsung. Saya tidak bisa terjemahnya. Mungkin secara umum bisa
bisa kita lihat makanan-makanan ya. makanan yang kita konsumsi sehari-hari sekarang banyak mengandung unsur-unsur yang sebenarnya unsur kimiawi ya, yang tidak begitu kondusif untuk menjadikan kita sehat. Dan kebanyakan itu adalah makanan instan, makanan-makanan instan. Iya. Alangkah baiknya para penonton dan pendengar TikTok di apa nanti? Dokter Zaril 810. Dokter Zaril 810, orang normal paham. Masya Allah. Bang Fajar, motonya apa nih motonya? Motonya belum ada moto. Oh belum ya? Oh iya, nanti sambil kita pikirkan. Alangkah baiknya Ini Pak Marianto nih. Membuka YouTube Dokter Zaidul Akbar. Oh, Dokter Zaidul Akbar. Dokter Zaidul Akbar, sama-sama Z ya? Zaidul Akbar. Ya, Bang Fajar ternyata sangat berhati mulia. Barusan beliau memerintahkan atau memberikan pesan kepada istri beliau untuk meminjamkan uang kepada sahabat beliau. Cuma 100.000. 100.000. Mudah-mudahan Bang Fajar bisa ngasih pinjaman 100 juta nanti Bang Fajar. Insya Allah. Mudahkan. Amin. Luar biasa ini. Apalagi kalau beliau menjadi pemimpin di Indonesia, insya Allah lebih dahsyat lagi. Berkenaan dengan makanan tadi. Iya, makanan kimiawi buatan. Kita nerusinnya tadi. Yes. Alangkah baiknya setiap hari kita mengkonsumsi seperti serai, Serai ya? laos, kunyit, kayu manis, Oh, plus kayu manis. madu, diseduh, Dicampur. campur lebih bagus. Itu masih untuk anti lemas tadi ya? Kalau untuk yang lemes Belum. bisa belum sampai. 3, bisa 2, bisa 3. Laos ya? Laos dengan serai atau laos dengan kayu manis. Wah, Dikasih madu dikit. pelanggaran kayak ketahuan TikTok nyetir nih. Oh, Ya, sahabat-sahabatnya tenang aja, TikTok yang nyetir saya. Jadi kameranya menghadap ke Bang Fajar tidak nyetir. Tolong Bang Fajar angkat tangan, gerakan tangannya dua-duanya. Dua-duanya. Ya, ya, jadi yang nyetir bukan beliau, tapi saya. Oke, lanjut Bang Fajar. Laos, kayu manis, serai. serai. 3 itu Kasih ya, madu utama ya. Kasih madu dikit. Satu lagi apa tadi? Kunyit. Apa tadi? Kunyit bisa juga. Kunyit ya? Kunyit dengan kayu manis, kasih serai. Simple, murah, meriah. Kalau tidak ada madu dicampur dengan gula aren yang asli. Gula aren. Oh, gula kapung. Bagus juga kita mengkonsumsi rebusan meniran. Meniran yang tumbuh di pekarangan rumah kita. Yang kayak daun asem. Betul, daunnya itu kecil-kecil, terus di bawahnya ada buah-buah Iya, kecil. butir-butir. Benar. Yang diambil daunnya? Seluruh. Oh, sampai Meniran akar-akar. yang batangnya agak kemerahan, bukan meniran yang hijau. Ada Oh, dua, ada 2 macam ya? dua macam. Ada yang laki, ada yang bini. Yang merah ini laki atau bini? Yang laki, Oh, yang laki ya. Oh, ada 2 macam ya? iya. Meniran saja bisa kita konsumsi untuk Langsung dimakan gitu lah? Mentah-mentah? diseduh dengan air panas. Oh, bikin teh? Memang agak pahit. Seperti bikin teh? Bisa dicampur dengan madu, biar agak lebih mudah kita mengkonsumsinya. Supaya lebih nikmat ya? Nah, itu bisa untuk orang penderita diabetes, kolesterol tinggi, bisa untuk orang yang ada masalah dengan ginjalnya, Oh, bisa juga ya? bisa, insya Allah. Berapa banyak loh? Kan kecil-kecil tuh? Iya, segenggam, Segenggam tuh berarti direbus segenggam lah, sekitar sekepal. 100 batang. Kaki ya, motor. Jadi 3 mangkok menjadi 1 mangkok. 3 mangkok jadi 1 mangkok. Atau 3 gelas air direbus Iya. menjadi 1 gelas. 3 jadi 1. Kasih madu biar lebih mudah mengkonsumsi. Itu masih hubungan dengan anti lemes? Belum? Iya, Oh, bisa ya? sebenarnya Diminum- laos itu kan bisa memperlancar peredaran darah. Laos yang bisa nyamar jadi rendang deh.
Pak Haji. Ya, sahabat-sahabat kita mungkin pernah makan rendang atau termakan laos. Malah atau bagus dong. Bagus ya? Laosnya dikunyah. Apalagi lengkuas atau laos yang masih muda. Luar biasa bagus. Oh. Yang masih muda berarti yang masih ukuran berapa meter? Setengah meter? Yang seratnya lebih kalau yang tua kan seratnya tuh sudah Kasar. lebih kasar. Iya, iya. Seratnya lebih mudah putus gitu kalau yang muda. Dimakan mentah gitu lah? Dimasak bisa, dipotong kecil-kecil bisa, diseduh dengan air sebentar. Iya, menarik ya. Untuk yang sakit mah aman? Aman, insya Allah. Setelah sakit mah. Seperti kencur juga. Kencur biasa? Kencur yang masih muda daunnya, dilalap. Dilalap Justru biasa? bagus untuk tubuh. Masya Allah. Jadi untuk sehat tuh sebenarnya kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar. Iya, iya. Khusus untuk meniran tadi, bagusnya dikonsumsi maksimal 1 minggu 2 kali. Oh, seminggu 2 kali. Karena setiap bahan atau minuman makanan yang pahit, Yep. itu biasanya tidak begitu bagus kalau dikonsumsi setiap hari. Karena bagus ya? akan mempengaruhi hemoglobin, sel darah merah. Hemoglobin jadi apa deh? Bisa kualitasnya menurun. Malah ada bagus ya? Ada bagus. Jadi sepekan 2 kali, sahabat-sahabat tercinta, silakan meminum rebusan atau seduhan air rebus rebus meniran yang batangnya warna merah. Sementara sahabat-sahabat tercinta juga bisa menyiapkan laos, kayu manis, kemudian satu lagi apa tadi? Yang bagus itu makan waktu banyak. Laos, kayu manis, serai, kunyit. Kemudian lalapan juga bisa digunakan daun kencur. Dan sahabat-sahabat tercinta, di rumah Ustadz Mahbub biasanya beliau menyiapkan, kalau saya datang beliau menyiapkan pucuk kencur kalau salah. Pucuk kencur, lalapan pucuk kencur. Nah, itu nanti mudah-mudahan beliau siapkan. Ya, sahabat-sahabat kita sekarang sudah jam 6 ya? Jam 6 kurang beberapa detik lagi waktu mobil 810 PKS. Kami terus mengembara menuju, sekarang sudah sampai di rumah makan 50. Sering disebut KM 50 nih. Ya, baik Pak Fajar, ada lagi mau disampaikan? Sekarang lihat sudah berapa yang suka di sini? Bawahnya kelihatan? Perlu kacamata? Biar. Ada kacamata. Yang suka itu kayaknya hampir 100, 90 atau 80 itu. Jadi sahabat-sahabat kita silakan hubungi Bang Fajar untuk membahas 167. Wah, luar biasa. Terima kasih sahabat-sahabat kita sudah ngasih like, ngasih suka kepada Bang Fajar yang menjadi bintang tamu spesial pada jumpa kita pada sore hari ini. Dan mungkin tujuan kita ke Saing pada kali ini yes, bersama dengan Dr. Zaril itu pertama kalinya. Iya. Dulu sekitar mungkin hampir 10 tahun yang lalu, kita pernah beberapa kali ke Saing, ke Labu, Tanah Bawah, Ninggung, ke Saing, ke Kota Waringin, juga dalam rangka untuk mencari anggota-anggota baru Partai Keadilan Sejahtera. Sampai Kota Waringin ya? Kota Waringin. Iya. Karena batas akhir
Puding besar kalau arah Tempilang itu Kota Waringin Sungai Dua. Kota Waringin Sungai Dua. Terus di atasnya ada Sungai Dua. Ya, Sebelum atasnya. Kalau di atasnya lagi kan udah masuk Kecamatan Tempilang, ya. Kabupaten Bangka Barat. Tapi untuk kali ini saya ditugaskan oleh struktur BKS Kabupaten Bangka dan Bingi Dr. Zaril dalam rangka untuk istilah kita meriaya membina simpatisan anggota-anggota BKS yang baru. Yang sebenarnya untuk tahun 2024 saya bukan dicalonkan di daerah Puding besar. Ya, Ini bukan daerah dapil saya, tapi dapil saya adalah dapil 1 Sungai Liat. ya. Perlu para penonton TikTok, para pendengar ketahui bahwa mungkin di partai lain tidak ditemukan seperti yang kita lakukan di PKS. Bang! Biasanya orang-orang calon caleg, bacalek ya, bacalek anggota legislatif. Bacalek ya. Ya, dari partai di luar PKS tidak akan mungkin turun di daerah yang bukan dapilnya. Iya. Tapi kalau di PKS seperti saya sebenarnya di dapil Sungai Liat, tapi saya membantu teman-teman yang ada di dapil yang lain. Inilah salah satu keunikan dan keistimewaan dari anggota Partai Keadilan Sejahtera. Amin ya Allah. Luar biasa. Bahwa apa yang kita lakukan di Partai Dakwah ini bukan hanya semata-mata untuk tujuan duniawi, tetapi Baji. Tetapi juga kita berkeyakinan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah rangka untuk mendebarkan kebaikan. Amin ya Allah. Menemui orang-orang yang insya Allah bisa kita tebarkan kebaikan. Amin. Kebaikan dari konsep Partai Dakwah ini. Karena salah satu inti dari dakwah itu adalah mengajak ke arah kebaikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, ciri-ciri orang orang pilihan, orang-orang yang insya Allah kita menjadi orang-orang pilihan. Amin. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang pilihan. Ada cirinya adalah yad'una ilal khairi. Jadi orang-orang pilihan itu adalah orang-orang yang selalu melakukan kebaikan, menebarkan kebaikan. Seperti hadis Rasulullah SAW, adalah orang yang baik itu adalah orang yang penuh kebaikan, itu adalah orang yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Memberikan manfaat ya. Manfaat kepada orang lain. Jadi sahabat TikTok yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah PKS. Amin. Bahwa apa yang kita lakukan ini, kita berusaha untuk istiqomah untuk menebarkan kebaikan, memberikan perubahan ke arah yang baik kepada orang-orang yang kita temui. Sebenarnya kursi dewan itu bukan suatu tujuan utama dari kita. Tapi bagaimana kita bisa mencetak orang-orang yang memahami kehidupan ini, apa tujuan dia hidup, bagaimana dia harus memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya dalam kehidupan, sehingga nanti dia meninggalkan dunia ini termasuk orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang pilihan, sehingga dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kursi itu merupakan tujuan antara. Kursi dewan itu merupakan tujuan antara bagi kita di PKS. Untuk mencapai tujuan yang sejati. Untuk mencapai tujuan yang sejati adalah kita ingin memperbanyak orang-orang yang bisa bekerja sama dengan PKS. Jadi anggota PKS menjadi orang terbina. Amin.
Karena untuk apa kita memiliki kursi yang banyak, tetapi di masyarakat kita tidak memiliki orang-orang yang bisa memahami kehidupan nih, memahami PKS sebagai partai dakwah. Iya. Oleh karena itu, tujuan kita utama adalah mencetak orang sebanyak mungkin untuk bisa mendukung partai ini, dan seterusnya kita ingin memperoleh kursi yang banyak di Dewan. Amin. Banyak anggota kita di parlemen nanti di gedung DPRD Kabupaten Bangka. Yep. Syukur insya Allah, semoga Allah mengizinkan kita memiliki 7-8 kursi. Amin ya Allah. Dan kita memiliki struktur yang solid sampai ke ranting-ranting. Amin. Sehingga nantinya kontribusi kawan-kawan kita di Dewan nanti insya Allah akan lebih maksimal lagi dengan ketersediaan anggota-anggota yang ada di daerah-daerah. Jadi kita berkeinginan bahwa seandainya kita memiliki anggota Dewan yang banyak, tetapi kita tidak mendapatkan struktur kita yang solid, maka kontribusi anggota Dewan kita tidak akan maksimal untuk masyarakat. Oleh karena itu, dari dulu sampai sekarang PKS tetap komitmen istiqomah untuk menjadikan kaderisasi sebagai proyek besar dan yang utama dalam partai ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebentar lagi mungkin kita akan sampai di tempat tujuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan keberkahannya dalam perjalanan. Amin ya Allah. Baik sahabat-sahabat Terindah, demikian bincang-bincang kita dengan Bang Fajar Chen Fantu yang akan membuat kita semakin yakin bahwa kita punya kesempatan menjadi manusia yang paling bermanfaat kepada manusia lainnya. Kita terus berjuang dan tentu saja bersama PKS, tetap bersama PKS, selalu dukung PKS dan yakin pilih PKS. Baik sahabat-sahabat kita, kamera akan saya hadapkan ke arah luar. Ya, seperti ini kondisinya saat ini. Sudah menjelang maghrib, sudah nampak warna berubah langitnya. Baik sahabat-sahabat kita, mohon doa barokah, nasihat dan dukungan. Insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal paham, bersama Bang Fajar Chen Fantu. Orang baik banyak manfaat. Cocok itu? Cocok. Bang Fajar, orang baik banyak manfaat. Yes. Mulai hari ini moto beliau, orang baik banyak manfaat. Luar biasa. Salam dari Bangka Belitung. Tetap bersama PKS, selalu dukung PKS dan yakin pilih PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka.